Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadis ini jelas sahih. Tentang apa? Lafaz ma aqama lakum kitaballah. Ma-nya adalah ma masdariyah. Dia adalah mabni ala sukun fi mahallin nasbin, yaitu apa? Yaitu sebagai maf'ul mutlak, bimakna muddata iqamatihim lakum kitaballah. Muddata iqamatihi lakum kitaballah, selama dia menegakkan kitabullah di tengah-tengah kalian atau untuk kalian. Baik, ini satu hadis. Sementara hadis yang lain menunjukkan banyak sekali perkara yang lain. Jadi hadis ini memang membicarakan taatilah mereka selama mereka menegakkan kitabullah. Adapun untuk hadis-hadis yang lain menunjukkan kalau mereka maksiat memang jangan ditaati. Tetapi apakah boleh untuk diberontak? Tak boleh. Dalil-dalil banyak sekali dan sebagiannya alhamdulillah telah ana terjemahkan dan telah ana berikan catatan kaki dalam Arba'in 40 hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Yaman Adnan Al-Misqari hafizahullahu taala. 40 hadis tentang ketaatan pada waliul amr. Ini baru satu hadis yang di hadapan kita ini. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang diantaranya disebutkan dalam kitab tadi, menunjukkan kalaupun pemerintah itu tidak menegakkan kitabullah, kalaupun mereka maksiat, kalaupun mereka curang, tetap kalian jangan mematahkan tongkat ketaatan, yaitu apa? Baiat. Memang jangan menaati dalam kemaksiatan, tetapi tongkatnya jangan dipatahkan. Tetap dia adalah pemimpin kalian. Tetap kalian harus tidak melakukan pemberontakan. Jadi jangan sampai dengan sebab satu hadis ini kita melanggar hadis-hadis yang lain. Termasuk dalam Arba'in Nawawiyah yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari Habasyah. Hadis yang tadi ada, hadis yang lain juga ada. Jelas hamba sahaya ini dia bukan dia tidak sah sebenarnya. Tidak sah dalam artian yaitu dia berdosa. Kita tidak mengatakan tidak sah dalam artian berarti dia bukan pemimpin. Dia pemimpin, tetapi dia berdosa ketika melakukan pemberontakan misalkan, karena dia adalah hamba sahaya. Sementara syarat sah pemimpin adalah dia itu adalah orang yang merdeka. Kemudian yang lain adalah bahwasanya dia itu adalah orang Quraisy. Ini bukan Quraisy, bukan Arab, bahkan dia Habasyah. Tapi sekalipun demikian, tetap Rasulullah mengatakan isma' wa ati' wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyi. Tetap kalian mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari Habasyah. Dan dalil-dalil yang lain banyak sekali yang Rasulullah menyebutkan apa itu? Sayawalla alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Akan dikuasakan kepada kalian para pemimpin, kalian akan mengenal sebagian amalan mereka, yaitu mengetahui itu ma'ruf, dan kalian mengingkari sebagian yang lain, yaitu kalian mengetahui itu adalah mungkar. Tapi tetap Rasulullah mengatakan apa? Isma' wa ati'. Isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatilah, dan seterusnya itu. Dan juga dalam hadis yang lain ketika menyebutkan pemerintah yang zalim, Rasulullah mengatakan yaitu apa? Aduma alaikum fa innama alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Tunaikan apa yang diwajibkan pada kalian, karena kalian memikul apa yang menjadi tanggung jawab kalian, kewajiban kalian, dan mereka yang akan memikul apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Baik. Intinya apa? Hadis-hadis banyak sekali tentang masalah ini. Bahkan apa? Ana telah mengumpulkan sendiri ada lebih dari 50 hadis sahih tentang masalah ini. Jangan sampai karena satu hadis yang di hadapan kita tadi kemudian kita meninggalkan hadis-hadis yang lain. Jadi, lalu bagaimana cara memahami hadis yang di hadapan kita ini? Yaitu ini adalah mimba bittakkid, yaitu pemerintah walaupun kalian tidak suka, tapi selama mereka menegakkan kitabullah tetap dengar dan taat. Karena terkadang perkaranya perkara ijtihadiyah. Pemerintah ijtihad. Mereka memandang mereka masih mengikuti kitabullah. Mereka memiliki ijtihad dalam perkara-perkara itu. Baik, maka kalian taati. Jadi ini bukan sebagai pembatasan. Walaupun di sebagian kaidah fikihiyah, peraturan-peraturan dalam usul fikih itu menunjukkan bahwasanya
Asyarat lahu mafhum mukhalafah. Syarat itu memiliki makna yang berkebalikan. Kalau demikian maka demikian. Kalau tidak demikian maka berarti tidak demikian. Kalau mereka menegakkan kitabullah maka taati. Tayyib. Di antara mafhum mukhalafahnya berarti apa? Kalau mereka tidak menegakkan kitabullah, jangan kalian taati. Memang itu salah satu pemahaman kebalikan. Dan itu betul selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Karena apa? Karena mafhumud dalil tidak boleh mengalahkan mantuqud dalil. Memang ini yang di hadapan kita, perintah untuk mendengar dan menaati pemerintah selama mereka menegakkan kitabullah. Mafhumnya apa? Kalau mereka tidak menegakkan kitabullah maka jangan ditaati. Mafhum ini betul selama tidak ada dalil yang menentang. Sementara banyak sekali dalil-dalil yang lain yang menentang mafhum itu. Bahkan dalil-dalil yang lain menyebutkan tetap kalian dengar dan taat, jangan kalian memberontak selama mereka sholat. Jadi walaupun maksiat-maksiat yang lain ada, tapi apa? Tetap kalian mendengar dan taat selama mereka sholat. Yaitu jangan kalian berontak selama mereka mendengar dan taat. Adapun kemaksiatannya jangan kalian taati, namun jangan memberontak. Tayyib. Itu juga bagian dari kaidah dalam ilmu usul fikih. Yaitu apa? Kalau terjadi ta'arudul adillah, kalau terjadi pertentangan dari dalil-dalil, maka apa? Mantuqud dalil muqaddamun ala mafhumud dalil. Lafaz yang nas dari suatu dalil itu lebih diutamakan daripada mafhum mukhalafah dari dalil itu dan seterusnya. Tayyib. Dan inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan para Khawarij dan juga Ahlul Ahwa secara umum. Yaitu apa? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengikuti semua dalil yang sahih. Kalau memang tidak bertentangan diikuti semua. Kalau bertentangan maka dijamakkan. Dan seterusnya, ma'ruf dalam thariqah dalam memahami ta'arudul adillah. Adapun para khawarij dan lain-lain, mereka hanya mengambil hadis yang sesuai hawa nafsu lalu membuang hadis yang lain, padahal semuanya sahih, semua dari sisi Allah. Ini yang kita bicarakan kalau hadisnya sahih. Sementara dalil-dalil tentang masalah ketaatan dan tidak memberontak ini banyak sekali yang sahih, lebih dari 50 hadis. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.